Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Kim Seon-ju merupakan CEO Silver Lining, sebuah perusahaan IT yang tengah mengembangkan permainan berbasis VR yang lebih canggih. Saking sibuknya dia hampir tak punya waktu untuk sang putri sematawayang, Kim Mina. Akibatnya, Mina lebih banyak beraktivitas bersama pengasuhnya Jung Ji-hye dan kepala pelayan Shim Sung-bo. Seon-ju seharusnya menjalin kerjasama baik dengan Electronics Bumyoung yang dipimpin oleh Wakil Komisaris Oh Yang-geun. Akan tetapi, kerjasama mereka tampaknya tak berjalan lancar karena Yang-geun terlalu kaku menerima perubahan teknologi. Sebaliknya, kerjasama Seon-ju dengan Bumyoung Motors yang dipimpin Oh Miran, keponakan Yang-geun, berjalan lancar. Di tengah terobosan yang sedang dilakukan Silver Lining, perusahaan tersebut melakukan penerimaan pegawai. Salah satu pelamarnya adalah seorang pemuda berusia 29 tahun yang tak punya prestasi menonjol, Park In-seong. Sebelum wawancara kerja In-seong terkena noda kopi karena tanpa sengaja bertabrakan dengan sekretaris Seon-ju, Jung Seon. In-seong pun terpaksa memakai kemeja Seon yang kekecilan di tubuhnya. Proses wawancara yang dia lalui tak berjalan lancar dan In-seong juga diusir dari tempat sewanya. Tak punya pilihan lain dia memutuskan pulang kampung halaman dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Seon-ju sendiri pergi bermain golf bersama Bumyoung Group, Oh Miran dan Oh Yang-geun dengan ditemani Jung Seon. Sepulangnya dari sana dia berjanji menghabiskan waktu bersama Mina untuk camping bersama. Namun, belum sampai tujuan, telepon keduanya terputus secara misterius. Shim Sung-bo coba menghubungi Seon-ju tapi bosnya itu tak kunjung menjawab telepon. Anehnya, di tempat asing, sebuah ponsel tergeletak dan beroperasi sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Dari ponsel tersebut terdengar suara Seon-ju yang merasa dirinya sudah berubah menjadi ponsel pintar. Ponsel itu membuat sebuah unggahan yang berisi permintaan tolong. In-seong yang sudah ada di rumah kedua orang tuanya di desa terus disindir sang ayah karena tak kunjung mendapat kerja. Ketika dirinya bangun siang, sang ayah murka sehingga In-seong kabur ke gunung di belakang rumah. Di sana dia digigit ular dan tepat sebelum pingsan In-seong mendengar ada suara memanggilnya dari sebuah ponsel. Pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan akibat digigit ular, In-seong terkejut karena ponsel yang ditemukannya di gunung beroperasi sendiri. Ponsel itu langsung mengenalkan diri sebagai Kim Seon-ju, CEO dari Silver Lining. In-seong terkejut dan menganggap suara itu sebagai lelucon. Dia kembali terkejut ketika ponsel itu berhasil mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekeningnya. Kim Seon-ju memberikan itu sebagai imbalan awal, tapi jika In-seong bisa dan berhasil membantunya, Seon-ju akan memberi 1 miliar won sebagai imbalannya. In-seong masih tidak begitu percaya dan meminta hal lain sebagai bukti. Dia kemudian meminta agar dirinya bisa bekerja di Silver Lining. Tanpa banyak syarat, Kim Seon-ju memberikan posisi CEO pada pemuda itu. Untuk sementara In-seong diminta menggantikan posisinya di perusahaan. Lagi-lagi In-seong masih belum percaya. Dia mulai ketakutan sekaligus takjub ketika uang yang ditransferkan padanya tadi benar-benar bisa dipakai berbelanja. In-seong akhirnya membuat keputusan untuk mengikuti semua perintah Kim Seon-ju yang terperangkap dalam ponsel. Esok harinya In-seong kembali ke Seoul dan berbelanja semua barang yang diperlukan guna menunjang penampilannya sebagai CEO. Sampai di hotel, Seon-ju menceritakan kronologis peristiwa yang membuatnya berada di posisi saat ini. Selain menggantikan posisinya sebagai CEO, In-seong juga harus mencari tahu mengapa Seon-ju sampai terperangkap dalam ponsel dan siapa yang melakukannya. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like dan jika kalian punya saran tentang video kedepannya kalian bisa berkomentar di video ini.